Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, Kiai Haji Sinwani Kadri Soleh dari Pondok Pesantren Darussalam Pusat Anawiyah Pakom Bangkalan Madura telah hadir di tengah-tengah kita. Berikut susunan jadwalnya, termasuk hari ini pada maghrib di Masjid Nur Muhammad. Kemudian besok dilanjutkan di sesi kedua Masjid Sabilul Mutakin, Jalan Pahlawan nomor 91 Karangkulang Sumeneb, hari Ahad pada sholat subuh. Insyaallah. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua Takmir Masjid Nur Muhammad, yaitu Bapak Sugianto. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. As-salatu wassalamu ala rasulillah jinni wa siratan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang berbahagia, tidak panjang lebar, Masjid Nur Muhammad menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara kita Dr. Utomo yang selalu bahwa masjid besar ini adalah masjid dakwah. Siapapun yang menolak, terus terang, siapapun yang menolak satu organisasi apapun, Muhammad menerima selama memberikan akidah dan akhlak, itu yang penting. Yang kedua, kepada Ustadz Kiai Haji Sinwani Adroy Soleh dari Bangkalan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, silaturahmi di masjid ini. Dan saya yakin, saya dari awal berteman dengan Pak Ali Wafa, ada Pak Ali Wafa. Ya. Saya di sini tidak ada sekat-sekat, ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada apapun itu. Jadi dalam urusan ibadah lepas semua itu. Islam rusak gara-gara seperti ini. Tidak ada eksklusif dalam kajian, dalam mengaji, dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Siapapun yang bisa mau mendengarkan bahwa sana keislaman itu akan membuka sendiri. Tidak ada sekat ini, sekat ini, sekat ini. Ini yang diharapkan. Saya minta kepada seluruh hadirin yang hadir di sini dari awal duduk di tempatnya hari Senin di sini ya, kalau kata Sri Bali Wafa. Jadi saya minta kajian di sini setiap hari ada. Ini mengorbankan tahsin saya setiap hari ada. Maghrib, subuh, insya Allah ada. Dalam kajian keilmuan, mau lintas masa, mau fikih, mau tafsir, semua berbeda orangnya tiap hari. Jadi ini mudah-mudahan akan menambah hasanah keilmuan kita. Kita duduk niat untuk menuntut ilmu. Saya rasa itu, dan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf manakala dalam pelayanan ini, dalam menyiapkan tempat ini, karena tadi saya baru datang satu pekan dari Surabaya. Saya siap waktu ditelepon dari Pak Dr. Utomo. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Takmir Pak Sugianto. Kemudian sambutan yang kedua dari pembina yayasan, yaitu Bapak
Yang terhormat Kiai Haji Sinlami, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pusat An-Nawawiyah Bakom dan Jalan Madura yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan para santri yang ikut ke Sumeneb, terima kasih atas kedatangannya dan kerasan selama semalam, insyaallah di Sumeneb sampai besok pagi sambil menikmati malam di Sumeneb. Juga teman-teman sekalian yang telah bersusah payah menyediakan fasilitas dan sarana dan prasarana. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Utomo. Kemudian acara inti yang berikutnya yaitu kajian Islam ilmiah yang mengusung tema Tauhid inti ajaran syariat yang membawa kejayaan dunia dan akhirat. Untuk Bapak Kiai Haji Sinwani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya sangat berbahagia mendengarkan dua sambutan sangat melegakan. Terus terang betul kula terharu, tak pernah ngiding sambutan ketika itu. Walaupun kulit hibi dari keluarga besar pondok pesantren tradisional. Saya tantona kenyang kalau pengalaman saya gelap sekat-sekat, dan kulit memang datang ke sini tidak membawa bendera, tidak membawa golongan nama aliran apapun, tapi saya membawa bendera tauhid. Ketika sopora itu Muhammadiyah. Kita semua memang Islam sebenarnya memang tidak pernah menuntut umatnya untuk bersatu. Islam tidak pernah menuntut umatnya bersatu dalam paham dan pendapat. Yang dituntut oleh Islam adalah bersatu dalam manhaj. Manhaj wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Bukan paham dan pendapat. Jadi perbedaan tidak mengurangi persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita. Selama manhajnya sama, acuannya yaitu wahyu Allah dan amalannya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Namun rasana bektona sempit tak langkong sama Nabi tak sempurna. Mungkin gitu. Biasanya ten kule tak ning masang kajian ning masjid-masjid, tapi pengajian di kampung-kampung. Bektona semelona. Setobuke engki terus terang acarana Lestari Esa. Makanya itu pada judul tuh kita langkau lebih napa ekspektasi dari ajudan setuju tak bisa dipenuhi. Mengingat judul Tauhid inti dari ajaran syariat yang membawa kejayaan dunia akhirat, keren lah keren ikana. Namun sebelumnya perlu dijelaskan dan kula tak langkong bahasa Madura lakar untuk konsumsi bagian orang Madura. Nampak hubungan antara tauhid, syariat dan Islam. Ini saya perlu jelaskan pertama. Islam nama agama, bukan Islam sebagai al-iqyad wal hudud. Saya punya rukun 5
syahadatain, salat, zakat, puasa. Tapi Islam sebagai ad-din, inna-dina indallahil Islam. Di dalam Islam mengandung ajaran, yaitu syariat. Asas dari syariat adalah tauhid. Tauhid, keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Ternyata di Al-Quran dari awal sampai akhir selalu diwarnai dengan keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Sampai-sampai Islam dijuluki dengan agama tauhid. Tanpa tauhid, Islam kehilangan jati dirinya sebagai agama Allah. Maka tauhid ini memang inti dari ajaran syariat, bukan terpisah. Yang kedua yang perlu dijelaskan biar tidak rancu cara kita memahami, yaitu sunnah. Banyak orang salah memahami sunnah atau kabur. Sunnah pengertiannya ada 5. Sunnah sebagai syariat, yang pasti lanceng lagi. Tak apa lagi. Polemik orang kan muncul boleh. Islam sebagai syariat, sunnah sebagai syariat, sunnah sebagai al-hadis, sunnah sebagai amalan syariat, dan sunnah sebagai hukum sunnah. Dan yang terakhir sunnah sebagai sunnatullah, hukum sebab akibat. Mari tak kabur, mun berdeca ocan kajian sunnah, pesantren sunnah, itu yang dimaksud adalah kajian syariat dan pondok syariat, bank syariat, ini kan sunnah. Kalau sudah Islam sebagai agama dasarnya dua, Alkitab was sunnah. Sunnah di sini adalah hadis. Man amila amalan, ini namanya amalan syariat. Man sunnah sunnatan hasanah, ini namanya amalan. Man sunnah sunnati, ya, apa namanya? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiin. Sing akan diburu-buru terus. Langkah tak sempurna pemikiran tapi. Tadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, nika amalan. Sunnah qobliyah, ba'diyah atau apa? Salat duha, qiyamul lail, nika sunnah, hukum sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Yang terakhir sunnatullah sebagai sebab akibat. Nika sebenarnya Pak dokter nih, dokter Utomo ini kan biasa ngobati tangki atau herbal kisah laboratorium nih kan. Bila cemuria bisa ibadah dia, bila suntik dia bisa maberes dia. Ini kan sunnatullah, isyarat dia ubi orang sunnah atau ketetapan Allah yang berlaku di alam ini, dirahasiakan oleh Allah. Saya sebut Al-Quran, falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Kau tidak akan pernah temukan sunnatullah, ketetapan Allah, pergantiannya, dan tidak akan pernah kau temukan perubahannya. Selalu tetap hukum sebab akibat. Tak pernah beda ojan tanpa ondem. Berarti ini sebab nih. Tapi ondem tidak selalu menghasilkan hujan. Tunggu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Mungkin Islam sebagai agama ini seongkuna sudah terangkum dalam surat Al-Fatihah, saya baca gelek ini. Sekoni kandungan Al-Quran ini sekitar bikuli rangkum budi telok nih kan. Pertama tauhid, hukum, akhlak. Ini kan sudah secara komprehensif sudah mencakup keseluruhan ajaran agama kita. Tauhid, hukum, akhlak. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini mengandung apa? Iman rububiyah. Maaf dan kula andi konsep tauhid dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Ini makanya kalau Bani Salafi, Bani Muhammadiyah, Bani NU, Bani Persis, andi konsep tibi gitu nih.
Menurut saya, konsep saya tentang memahami tauhid hanya dua. Jadi subjek dari tauhid akidah dan ibadah. Bukan iman dan Islam. Karena iman dan Islam, yang iman punya rukun 6, Islam punya rukun 5, semuanya sudah dari wahyu Al-Quran maupun hadis sudah jelas. Jadi sudah bertauhid, tidak perlu diutak-atik lagi. Tetapi yang harus kita perhatikan, ini subjek daripada tauhid adalah akidah dan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini iman rububiyah, beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan seterusnya sampai kita kembali kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hukum. Hukum artinya tuntutan syariat di dalam berisi perintah larangan. 5 perintah agama, pokok perintah syariat, dan 5 larangannya. Ini hukum usul. Ini terkandung di dalam Quran maupun hadis. Cuma saya tidak bisa menjelaskan. Nanti pertanyaan mungkin setelah Isya ya, bisa ditanyakan apa yang saya berikan sedikit ini. 5 perintah syariat pokoknya: syahadat 2, salat, zakat, puasa, haji. 5 selarang pokok larangan syariat, larangan merusak agama, syirik, bid'ah, atau yang dikenal di Muhammadiyah TBC, TBS, tapi syirik yang belakang. Menurut saya bukan tahayul dan khurafat, ini sama, saudara kembar. Tetapi tahayul, bid'ah, syirik TBS. Kelopai. Larangan merusak agama ini, kedua ini perbandingannya begini. Kalau tadi diperintah untuk bersyahadatain, kebalikan dari syahadatain adalah merusak agama. Kalau perintah sholat, kebalikan dari perintah sholat adalah merusak akal. Karena syarat wajibnya sholat hanya akal, bukan tenaga, bukan harta, tapi akal saja. Kalau akal sudah dirusak, maka hilanglah kewajiban sholat. Maka merusak sholat inti dari larangan pokok syariat. Yang ketiga, merusak harta, zakat. Kewajiban zakat merusak harta. Harta jangan sampai dirusak dengan yang haram. Karena harta bagi orang beriman bukan hanya biaya hidup, tetapi biaya ibadah. Merusak harta larangan keras dalam agama. Ketika harta kita haram, kalau dimakan seluruh badan kita, darah daging kita haram, ibadah enggak diterima. Maka fatal kalau orang sudah mau harta yang haram. Terus merusak nasab, zina, merusak nasab. Tapi di sini diistilahkan dalam Al-Quran, la taqrabu zina, bukan zinanya yang dilarang, mendekati saja sudah dilarang, apalagi zinanya. La taqrabu zina, berduaan sudah dilarang. Kenapa merusak? Sebab ini sudah ala binatang. Terus yang keempat, merusak nasab tadi, yang terakhir merusak hidup. Merusak hidup, larangan keras dalam agama. Ketika orang sengaja merusak hidup, dia tempatnya sudah di neraka, gak punya tempat lagi di surga. Ini larangan keras merusak hidup. Termasuk merusak hidup adalah makan pantangan yang sudah dinyatakan oleh dokter. Kalau kita yakin pantangan penyakit kita, itu larangan keras, berarti sudah bunuh diri secara proses bunuh diri pelan-pelan. Mungkin itu saja. Yang terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhlak ini agak-agak sebanding dengan tauhid. Tauhid akhlak kepada Allah secara vertikal,
dan akhlak kepada sesama manusia secara horizontal. Dua-dua memegang peranan penting dalam agama. Ketika akhlak kita rusak, seluruh amalan kita terancam bangkrut di akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang disebut dengan manhaj salaf. Tidak memisahkan Allah dan Rasul, tetapi tidak menyerupakan Allah dan Rasul. Allah itu Al-Khaliq, Rasul itu makhluk. Tidak boleh dipisah, diserupakan, namun tidak boleh dipisahkan. Jelasnya begini. Allah dan Rasul tidak boleh diserupakan dalam zat dan sifat. Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan dalam iman dan taat. Iman salah satunya sudah membuat kita tidak muslim lagi. Maka tidak boleh dipisah. Orang yang tidak memisahkan dalam iman dan taat kepada Allah, antara Allah dan Rasul, may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang pertama, akhlak. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi siddiqin di surganya. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj salaf, ikut as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua, al-maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Kalau di tafsir disebutkan itu sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, kebenaran syariat tidak disampaikan karena punya kepentingan. Termasuk orang munafik. Al-a'immatal mudillin, imam-imam agama yang menyesatkan. Ini banyak di antara kita yang hidup pura-pura. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Plin-plan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita ini sekarang kan hidup sudah disekat-sekat seperti tadi. Makanya kalau bisa organisasi jamiah ini sebagai wadah saja di luar agama. Itu wadah perjuangan kita. Tidak perlu kita tersekat hanya oleh organisasi. Karena agama kita tadi itu tidak menuntut kita harus bersatu dalam paham dan pendapat. Ini pelajaran dari imam madzhab yang 4 ini. Semua tidak sama. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik tidak sama. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i tidak sama. Tidak apa-apa, tapi manhajnya yaitu beragama dengan standar wahyu Allah, beramalan dengan katalog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan gitu? Todus ke orang. Napa boleh makin kan ada usaha dari orang yang tak senang ke Islam dibentur-benturkan. Santri pada santri bisa benci. Tak todus kan gitu. Apa gunanya belajar ilmu sebetulnya dari Allah? Tahu dalil. Saya kebenci je Islam dia. Saya kebenci je Islam dia. Kan lucu. Maghdubi 'alaihim nikah. Orang yang menyembunyikan sepura-pura ini penjelas kan sikap kita. Nah, kullu hisbin bima ladaihim farihun kan nikah. Setiap kelompok merasa benar dengan pilihannya sendiri. Silahkan merasa benar dan berhak. Setiap orang merasa benar. Kalau tidak merasa benar, tidak mungkin berkelompok. Tapi jangan sampai, bukan menyalahkan, jangan sampai dipaksakan harus seperti saya, kan nggak boleh. Standar kamu itu apa? Semua orang punya dalil, iya, tapi dalil Anda apa? Dalil sini ini, kan enak dari dia. Nika orang maghdubi 'alaihim, orang yang seneng tak amar ma'ruf nahi mungkar tak jelenaki karena punya kepentingan. Maghdubi 'alaihim, menambah yang lagi orang Yahudi ini.
tahu wahyu dari Allah tapi lah kebala karena takut kehilangan. Nah. Walad dolin, orang tersesat, orang merasa benar di jalan salah. Lo ngakon ben tak merasa cek tersesat. Coba ukuran sesat kita apa? Standar kita wahyu. Moncang wahyu kelero. Mungkin kelero. Wahyu sebisa dan tuaki. Melan antara gula kadang selalu masalahnya. Melihat kebenaran Islam jangan pakai orang. Namanya fakta empiris bukan menunjukkan dalil sebagai dalil kebenaran, tidak. Pengalaman orang seumpama kan benar sandi keyakinan teluare dari kelahiran mitos segala hurufat nang kampung-kampung ini hari sial de orang saya bersangkutan teluare dari hari kelahirannya hari sial pamangkar ke Jakarta seumpama pas kecopet lah bener lah kan pas nih dan ini kan berarti empiris pengalaman orang bukan dalil pun sedih tapi butuh nih makai ke Jakarta nafnya mana kening tabran kita tetap bener apa me tahu dalil bener standar lebih dari Allah mencang Allah lakar dodi je benih hari sial tak apa lah pada bi reng maturi kan lah biasa na moloten hari baik bulan baik lah ni kan napa orang yo ke mulai lambat lahir kan senika nang agama Islam ada Rabiul Awal bulan becek itu ada bukan bulan huruf. Bulan huruf adalah 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kan nikah. Bi Ramadan tambahnya. Ya kan agak begitu. Lah top bener kata kita. Tuti mah kana punya kancan mun oko standar dari wahyu Quran maupun hadis. Ada berarti mengada-ngada ini kesalah. Mana harus bener sesat. Dia kocak atas sesatnya cek lah nyala akhir orang dia pun tak cengking ngebela kita ni ke dokter kan pak dokter biasa cek dokter kita sampai penyakit dia sampai ni kan pak pakil ke dokter cek untuk kepentingan anda buat orang yang compok ni ntar ke dokter pak ilarang arokoan pak pakil boleh pun ilarang ni tak akan tokole dokter kocak dah tak ada ni kan nikah kan Allah Ta'ala ada benar Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kau adalah orang terbaik manusia terbaik umat terbaik ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia ciri-cirinya apa terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar merintah sesuai ngalarang saya mungkar dia ukuran ma'ruf nikah noro boleh wahyu ukuran mungkar pacang wahyu benih manusia sebab pada akhirnya pilihan kita ma'ruf dan mungkar akan kembali diadili Allah hisab pagi dengan ajun Allah subhanahu kan nih maka Islam ni kan sekocak soleh wah kula sering ngocak soleh itu harus soleh ritual soleh sosial layak iridai Allah amal bila soleh ni kan layak diridhai Allah dan layak diridhai manusia. Mun beda orang maceh Quran lah. Lain saya. Nah, beda alarm napa nama? Benih. Beli. Jangan boleh neko noreng tersinggung betul. Mun beda orang bejeng duha pun kulaku. Bi matuana sama hiam ko boci wala sa bujang duha orang la ke pasar kapi pakai bujang duha cak orang la le pese kapi je ke bujang duha apa je la orang ni ka soleh walaupun ni ke boci bi orang seboci dia lah wajar ceng tak ganggu tapi mun beda orang lastari salat mata yosu ngakui coro angkui sampai keluar banyak orang terganggu ni kalau soleh maka saya baca Quran apa tak layak diridhoi orang karena orang tak ridho cak terganggu kula kadang maca Quran sendiri bisa terganggu tu bang nikah bodoh nyanyi di kampung bisa goyang sendiri kalau baik cak apa aja kan pada nikah
Jadi orang yang kerja konsentrasi harus mulai dari pikiran, mata, telinga sampai elong je bisa lo terganggu. Coba panjenengan salat senika, pangiding bodoh hati kan. Pikir gitu. Kan pada dinikah. Jadi sekocak soleh layak menurut ukuran apa normal layak irido tak layak. Iridhoi Allah layak karena taat, iridhoi Musa karena tidak mengganggu. Nikah soleh. Mana amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajram yahsana kanu ya'malun. Siapa orang beramal soleh, beriman laki maupun bini, falanuhyiyannahu akan kusejahterakan hidupnya. Ini. Nang akhirat pagi wala jizyanum ajram yasin makanam ya malu. Nang akhirat pagi beri konjol sepaling sempurna nang swarga. Maka nikah leres bila tauhid dan hidup soleh, jaminan dunia akhirat jaya. Janji Allah. Dan kula nikah kadang pondok makene ya artinya lakar turunan dari bamba pesantren. Begitu dan kula hijrah nika orang keloter hijrah nika keloter deki pujar pesantren banyak alumni senakona datang dan kula yakin sampaikan yang benar secara lugas apa adanya, cuma siapkan amunisi ilmu tentang apa sih dimaksakan. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena yang batil dengan sendirinya akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Yang batil tidak punya akar, akan lenyap dengan sendirinya. Cuma orang tidak berani menyampaikan yang hak, maka yang batil merajalela. Ini kayak bukti aki. Sampai saumpama orang kampung Bengko selakar lambak orang Bengko dia tak noro engkau dikucilkan dah ada nih yang lo mempan sampai boikot je onceng menyonceng dua je hadir Masya Allah tapi sampai dengan kok karena yang taat masuk menderita. Kok karena yang taat ke Allah bosan pakai orang tanda kapi kok mau dari Allah. Boleh ingat ada Siti Hajar. Siti Hajar istri Nabi Ibrahim. Isabat biwadin wairi dizar'in. Bedenam lembena ada kafungkaan, ada monosa sebeda binatang buas. Kisah ibu anak ni kini. Sampai begitu tina akhirnya Nabi Ibrahim tak sempat atole dari tak tega. Anak merah. Itu nak kena ngalas pakai ngatanya Ibrahim dan kula berikin tode katina apa pakon Allah ki tayyib ke ngajawab engki abeli subhanallah durina yoken luar biasa ke Allah mone pakon Allah kok tak kira sia-sia tapi bayangan apa je ialas begitu aing tanda setina aki buana korban tanda nyosai anak lalu bisa lo metok anak sak langsung bingung jadi ketibi kesopa marbuah sopa dak nikah akhir tapi bede jawab teng terakhir katikin tok seperti Nabi Ibrahim kan sedekah juga jak boleh kini salah apa juga tapi endingnya deki oleh nikah lah katikin tok dan kula yakin lambat sebentar alhamdulillah dan kula tahadus bini mas sampai kajian satu akhir masjidah Raja Serang Kento lamba orang Pak Polo sampai semakin bisa saya buka tas dia anak kancak nyaksein gitu Muharram wakesa bisa jutaan kan bisa ribuan kan ono sada ketika ento intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum wallahi wallahu a'lam tangki ampun iki bisa lanjut lagi diki bisa saya tanya jawab ini apa saya pada pagi pun telok deh kan tauhid hukum usul pas akhlak
3 macam. Cek nyimpang dari kentok tak kalau bisa aja. Terutama masalah tauhid dan kula fokus apa hukum ada hukum furu' ni kan banyak sinana nih. Maka bahasa orang ijak aja bahasa Madura polanya saya bahasa Indonesia lah cek banyak. Lupa sampai. Jadi tengkula memang spesial untuk kajian itu tauhid syirik bid'ah nih kan. Ini katanya lagi gimana sahas amalan Islam iman nih kedeki bisa tanya lagi berputar nih kan. Benih hukum sebab hukum ini beda dua. Hukum usul sudah ada di Al-Quran dan hadis yang disebut dengan fikih nabawi atau fikih sunnah. Ada hukum furu'i. Hukum furu' mereka bisa disebut lagi pakai madhabi fikih ijtihadi. Ini kan yang madhab pakai. Lah pondok ni kan makin banyak memproduksi alumni termasuk tengkula sebanyak makin salah memahami kita. Ini ke sistem pendidik di pondok pesantren nyongsang. Dari furu kalau belajar Islam, lo sampai ke usul kadang mulai. Engki tengkula lengalam gitu. Melan tengkula kita kocak salah napa ilmu pas-pasen kocak kiai kesiangan. Secara manhaj tengkula muallaf. Ki furu tahun 2012 muallaf kita. Secara manhaj engki anak pelamba kentul deh. Coba bayang lagi. Belajar di pondok pesantren dari konco mulai ditajui nahwu sama nama nahwu sorok tarik pakai sama pakai ini kebiasaan kan takrib fatul mu'in di bawah kabeh ini keburu semuanya pas peleman. Napa pemahaman tentang Islam ada. Napa boleh lambat dan kuliah cari dalil dalam akidah ni dua. Dalil akal, dalil nakli, dalil akli. Tadi akal ke dalil. Oh, tadi nak kena kekasihangan makin dia baru sadar ya. Makin bentoran kita. Jadi orang kiai sebanyak saya montar saya banyak kontrak, itu kan kurang paham kita. Coba pemangkil sana dan kulit beri pemahaman, insya Allah melan aku lihat masalah bisa diterima, pola bisa memahami kita. Kenggelir bisa paham. Maka Quran hadis punya londe, cak Quran hadis bahaya aja, sanika. Cak Quran hadis bahaya, kan repot. Ulama aja loden akhirnya kita ulama, tak mau kita ulama, parempun berdeket, ramalan berdeket, jimat berdeket. Benih kita ulama butuh kapi, tapi kita ulama ini bukan standar. Ijtihad ulama bukan standar, tapi ukuran harus datang dari Allah. Itu harus diukur. Mun bener ke Quran bener hadis, mesti bener ke ulama. Sampai ulama lo bener Quran hadis, saya salah ulama. Tapi mun bener ke ulama, belum tentu bener dah Quran hadis. Mun lo bener ke Quran hadis, ngajuna lo itu tak senika. Panjenengan leres dak Rasulullah pagi selamat nang akhirat. Makai salah ka ulama saumpama le. Sebaliknya bener ka ulama, salah ka Rasulullah itu ono. Jadi standar Rasul, ukuran Rasul, patokan Rasul. Ulama mas noronya saya tak norok, saya salah. Setiap lo bagi belajar ya, langsung belajar saya ulama. Bingung lo bisa ngukur. Itu lan akhirat. Pas takut beda kalaban ulama. Sampai kalau baik makai beda bi Rasul calaka aja kerja. Ampun nih.
5 menit pun. Coba lah beda saya tanya. Tori, mulai, Tori. Ini sekoni Tori. Mau tanya berita saya ikut lunyo. Tori. Beda responan apa? Orang apa salah? Tori, ya Tori. Dah, Tori. Saya tertarik tadi bahwa apa-apa yang jadi patokan kita itu adalah Rasulullah. Karena saya tidak terlalu jauh fakta yang ada di lapangan, Ustaz, seperti kejadian menetapkan Idul Adha barusan. Rasulullah sudah mengatakan begini, tapi hasil ulama berbeda-beda. Satu sama ulama yang lain berbeda. Tapi kenapa kok diikuti? Kok tidak Rasulullah yang sudah mantap seperti apa yang dikatakan Ustaz? Hari ini alasannya untuk Idul Adha. Ternyata simpang siur, yang satu ini, yang satu ini tidak mengikuti Rasulullah. Terima kasih. Ya tanyakan kepada mereka, Pak. Kenapa tidak? Oh, dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kalau tujuannya ke akhirat pasti ikut Rasulullah. Kenapa enggak ikut, kan cuma gitu. Saya Sabtu, Pak. Di sini Sabtu ya? Hah? Saya Sabtu. Banyak ngikut sekarang. Sebab saya ikut Arfa. Tak punya Arfa. Apa yang Minggu punya Arfa sendiri? Kan Arfa sedunia cuma satu. Dan sini selisihnya cuma 4 jam dengan Mekah. Harinya sama. Rasulullah tidak pernah sholat 2 hari. Kalau sekarang hukum, besok paginya sudah sholat. Kan gitu. Ya cuma itulah manusia. Makanya kalau ikut ulama yang mana? Cuma macam-macam yang mau turun ini. Bodoh ulama saya rokokan, gitu kan? Saya jual cima, saya salam ireng bini, si bini nak tak kebito. Masya Allah, Nur asa kemana? Mon Rasul itu. Rasul monosa bisa salah, bisa lupa. Tapi andi wahyu dikawal wahyu. Menlopak wahyu turun mainnya, mun salah wahyu turun menurut. Ulama doandi, mun salah terus. Fitnah. Onda sih. Pakai orang medok. Terus sakit terus tanya jawab ke Kiki. Tolong Mas ya. Bismillah. Untuk pertanyaan dari Ahmad, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana menjawab pemikiran bahwa diterima atau tidak ibadah kita hanya Allah yang tahu, yang penting niat kita baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dari Ahmad ya. Kenapa? Yang penting niat kita baik. Inilah pentingnya wahyu diturunkan, Nabi diutus. Kalau semua orang ukuran baiknya menurut masing-masing pribadi, untuk apa wahyu diturunkan? Nabi diutus. Jadi baik harus menurut Allah, benar harus menurut Allah. Allah sudah menurunkan standar. Standar kebenaran adalah wahyu, standar amalan adalah Rasul
selama tidak cocok kepada keduanya, secara otomatis tidak cocok kepada Allah. Katakanlah kita ikut seseorang ulama, taklid kepada ulama. Apa alasan Anda taklid kepada ulama? Dengan dasar apa kita mau maju di hadapan Allah dengan bertaklid kepada ulama? Padahal Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab berkata begini, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Auza'i wa khudh min haitsu akhudhu. Jangan kau taklid kepada aku, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i, melainkan ambil langsung dari mana mereka mengambil. Itu imam sendiri. Kalau orang langsung taklid kepada seorang ulama, maka kelak akan bernasib seperti dalam ayat ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikuti, yang ditaklidi, kelak akan melepaskan diri, tidak bertanggung jawab kepada orang yang mengikuti. Maka kemudian dia menyesal, orang yang bertaklid menyesal di hadapan Allah. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan aku bisa kembali lagi ke dunia, aku tidak akan mengikuti mereka. Sebagaimana mereka sekarang tidak mengakui kami sebagai pengikut. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya rekomendasi dari Allah. Yang ada, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul. Dia bukan rasul. Maka berarti taatnya dia kepada Allah terputus karena ketaatan kepada selain rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai ketaatan kita kepada Allah terputus oleh ketaatan kepada selain Rasul. Karena kalau taat kepada Rasul secara otomatis sudah taat kepada Allah. Dasarnya ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti Rasulah faqad ata Allah. Siapa taat ke Rasul, dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Karena rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar harus menurut Allah, baik harus menurut Allah, yaitu kalau satu perkara persoalan harus standarnya wahyu Allah. Kalau amalan langsung katalog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Ahmad Ustaz. Semua ajaran pembuka agama Islam itu pasti benar, karena setiap ustaz punya dalil masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi hampir sama dengan yang pertama ini. Semua orang punya dalil, tapi akurasi dalilnya kepada Allah ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Coba bayangkan kelak ketika maju di hadapan Allah di dalam hisab. Ketika aku datangkan untuk satu kelompok umat seorang saksi Nabi, dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Jadi, kenapa Guru? Jelas ya? Setiap orang punya lah, berarti Islam ini tak gena kan? Tak punya standar patokan. Islam ini sudah baku. Dari awal sampai akhir sampai kiamat kita tetap tiga. Bila amalan langsung ajaran Rasulullah, bila persoalan harus dengan standar wahyuna Allah, Al-Quran dan hadis. Bukan pendapat. Pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Jadi pendapat bukan dalil. Satu level, kata Imam Ahmad, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu huwa ra'yun wa huwa indi sawa. Maka bermadhab menurut gula adalah bermanhaj, ikut cara beragama 4 imam madhab.
Ra'yul Auza'i, pendapat Imam Auza'i. Apa? Imam Malik, Imam Abi Hanifah. Semua itu pendapat. Menurut aku itu sama, levelnya sama. Tidak boleh pendapat seseorang disalahkan dengan pakai dalil pendapat yang lain. Innamal hujjatu bil asar. Dalil itu harus peninggalan Nabi. Taraktu fikum amroini, kitabullah sunnatur rasul. Baru selesai. Jadi pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang kalau hanya pendapat. Jangan ukur alimnya. Jangan ukur alimnya orang itu. Tapi kebenarannya itu sudah ada standarnya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Iya, sudah. Yang lain. Masa yang laki-laki, ikhwan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya di sini. Sebelumnya saya pernah mendengar kajian dari Bapak Kiai Simwati di YouTube. Tentunya saya merasa senang karena yang saya dengar itu dari ceramah Pak Kiai itu terang gitu, jadi kayak santai. Jadi yang mendengarkan juga senang. Nah di sini saya tepang santai itu. Tepang Solo santai saya keras kadang-kadang. Kelepay. Jadi di sini saya ingin mengeluarkan pendapat saya sedikit pendek pengetahuan saya tentang orang Islam di Indonesia. Jadi kan di Indonesia ini kan ada beberapa ormas. Namun di sini saya tidak ingin untuk berbicara tentang ormas, tapi saya di sini ingin berbicara tentang manhaj dan mazhab. Nah, terus terang saya di sini tidak berormas, tapi saya di sini bermanhaj dan bermazhab. Jadi saya di sini ingin bertanya, apakah kan ormas-ormas tersebut kan menganut mazhab masing-masing. Nah, namun pada prakteknya saya temukan bahwasanya ada beberapa ormas yang menyimpang dari mazhab. Bisa dikatakan ada ormas yang ormas tersebut bukan lagi bermazhab, tapi menurut saya itu sudah menjadi budaya yang ada di ormas tersebut. Nah, pendapat dari Pak Kiai, apakah budaya-budaya tersebut itu dibenarkan atau bagaimana? Nah, contoh dari budaya tersebut, misalnya memang terdengar baik, seperti misalnya tahlilan, seperti kita ketahui bersama tahlilan. Nah, tahlilan memang di sana kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Namun saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya diharapkan mengeluarkan mungkin sudah cukup ya. Saya sudah paham. Diharapkan mengeluarkan harta dari keluarga mayit. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Kiai terkait masalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Ada di YouTube saya ada 3 macam istilah pengertian tahlilan itu. Yang satu yang bermasalah, keduanya ndak. Dua ndak, yang satunya bermasalah. Satu tahlilan kalau ditulis pakai tanwin di belakang. Dari itu masdar halala yuhallilu tahlilan, tahlilatan tahlalan, tahlilan pakai tanwin. Itu yang dimaksud adalah qaulu la ilaha illallah. Tidak ada masalah, semua orang harus baca itu. Bahkan orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Abdul dzikr la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dahul jannah.
Yang kedua, tahlilan kalau ditulis berakhiran dengan non. Ta, ha, lam, ya, lam, non. Tulisannya pakai non yang akhir. Ini bahasa daerah, tepatnya mungkin bahasa Madura atau bahasa Jawa. Tahlilan. Ini rangkaian kalimat thayyibah yang dibikin oleh ulama. Semuanya ambil dari Quran, dari hadis. Kalau tidak dirubah, hanya dari Quran hadis, dibaca tidak apa-apa. Yang penting keyakinan jangan berubah, bahwa itu bikinan manusia, hanya metode penyampai. Cara menyampaikan supaya mudah dihafal kalimat thayyibah. Kan tidak semuanya orang mengaji. Bisa dibaca. Namun jangan fanatik kesusunannya. Bukan Yasin itu. Dari awal sampai akhir harus pada. Niki baca tanah apa? Contoh maca malam Jumat nak. Sebab deki bisa baca sekim awe contoh. Hanya disusun untuk bisa dihafal, mudah dihafal. Yang ketiga, ini yang bermasalah ini saja. Tahlilan ditulis dengan pakai non, seperti tadi yang kedua. Dipaket dengan kematian. Ini kasih masalah. Karena ini kebudaya. Agama bukan budaya, budaya bukan agama. Kalau agama dibudayakan baik, tapi budaya diagamakan tidak boleh. Karena agama datang dari Allah, bukan produk manusia. Dan agama rangkaian dari dua, keyakinan dan amalan. Maka saya tadi sengaja ini pakai ini. Ada orang yang fanatik kadang-kadang ini pakai utayan tasbih. Banyak nggak suka ini bid'ah. Saya pakai tadi ini. Seperti ini. Ini namanya budaya. Tapi yang dibaca saya agama. Gimana kali ini? Kalau ini, sebab saya dari tradisional. Silahkan tanyakan. Jadi tadi itu, kalau yang bermasalah yang dipakai dengan kematian, karena ini yang disebut bid'ah dolalah kalau niat ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab serupa dengan amalan syariat, seperti sholat. Katakanlah sholat Jumat, persis. Apa namanya? Ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya, persis. Maka yang serupa budaya tapi serupa dengan amalan agama, ini bid'ah dolalah. Banyak membuat orang itu tersesat gara-gara ini. Kata Imam Syatibi, apa bid'ah itu? Tariqatun fiddin mukhtara'atun tudahi syari'ata tuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Cara ibadah tapi buatan manusia. Cara ibadah buatan manusia. Ibadah kan ke Allah, harus datang dari Allah, caranya dari Allah, waktunya dari Allah, batasannya dari Allah. Ini semua dari manusia. Namanya apa? Tahlilan. Tempatnya di mana? Di tempat orang sesosat. Kan jelas deh. Baktona bila bareng mate. Caranya adalah baca tahlil tua akik akan bersama. Batas ada remah, telur are atau petong are, oleh lebih dia. Sama. Apa nyaman anak Jumatan, tempatnya di masjid. Caranya ada remah, ya salat khutbah keluar salat. Caranya lo ngobrol aja. Semua dari Allah aja. Bakton ada hari Jumat, satu lo bisa, Kemis lo bisa. Iya Jumat keng sabah gula oleh harus duhur kan paket pola dah. Paket. Nah nih kan. Batas di rumah 2 rakaat, makin tepang sehat 4 rakaat oleh. Tepang ketur 1 rakaat oleh. Ada batasannya, tetap mirip gitu. Nah ini coba yang disebut dengan dolalah itu merasa benar di jalan salah. Mereka yang niat tahlilan dia ngirim orang semati. Niat taat ke Allah nyari kencerin. Coba apa dasar Anda nyari kencerin?
Saya beri kenceran siapa? Allah. Kenceran tak ikorolet kecuali dengan taat. Taat tidak akan terjadi tanpa perintah. Perintah tidak ada kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh berarti tak ada perintah. Tak ada perintah berarti tak ada kenceran. Mana ada kenceran lo taat? Mesti bertaat. Taat tunggu perintah, bertaat ada perintah. Berperintah mesti beri contoh ajaran. Mungkin senikah. Mananya gitu. Nah? Oh bisa. Menyikapi. Ini kalau pertanyaan kalau asik sering kulen apa? Nah. Kan bukan bacanya tapi kayak dari segi waktu kayak pelaksanaannya harus setelah kematian dan 1 hari itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang Islam, bukan orang Islam bukan kayak orang Islam ya, orang Islam yang berislamnya ya bukan budaya kayak gitu. Terus bagaimana cara menyikapi kita gitu untuk apa mengikhlaskan ini ya kayak memberitahu kayak agar hal tersebut tidak menjadi yang berlarut-larut. Karena kita bersama memang hal tersebut kan tidak ada masalahnya. Malah misalnya penuh dan segala macam itu kan memang ada masalahnya. Jadi tidak dilarang. Jadi untuk yang ini bagaimana gitu caranya untuk menghilangkan hal itu? Karena tidak menjadi kayak seperti Ya, saya sudah paham. Ya, terima kasih. Cara menyikapi. Ini tadi kembali ke akhlak al-maghdubi alaihim. Banyak yang pura-pura karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ingatkan. Kalau tidak mau yang perlu tengkar. Sudah sendiri-sendiri. Orang itu sudah salah dari awal itu. Saya pun belajarnya salah. Saya dulu begini, kiriman Fatihah, mustahil ini salah. Pondok pesantren yang besar-besar semua kirim Fatihah. Dimanapun saya sejak lahir sudah tahu kiriman Fatihah. Bahkan kalau di rumah itu dulu harus ada keminyan, tumpah. Tentu mau pakai baca Fatihah kiriman kita somat makin kelu batuan. Nika kita ngopus. Lakar setel nika. Kapan le somat deki ampun batuan nika lah apa ilah hadrati senika. Cek lakokul nika. Tapi lambat kesimpulan saya memang harus ada ni. Tak ada pak menada kokos ya. Durinya cek no. Tak mungkin salah mustahil. Mun nyala laki kiai sejarah aja saya hafal Quran juga. Mun bededek ni kekempang. Mun lakar ni kefunder yang gila. Kan nyari kencer itu. Mun orang mungkin sebenarnya saya bahas sedang Al-Fatihah ini saya bahas ada sampai tidaknya Imam Syafi'i lo depan cang Imam Malik depan. Nika kan madhab. Siapa yang mendirikan madhab itu siapa? Enggak ada, cuma orang Tibi. Ada imam madhab semua ngajak ke Quran hadis. Apa orang ini fanatik ke madhab? Apa ada rekomendasi dari Allah surah madhab? Saya pakai saksen maju ke hadapan Allah Muhammad ya rek. Akhirnya Fatihah Ahmad umat dahideng nyamana saya nyamana dulmanan saumpama nyamana dulmanan akhirnya Fatihah baca lakar kedengri saya aciri punten dokter sang aciri kukur ada saksena bagi ada nikah tapi mon lakar kenaman Fatihah deka cok bahas depan tak depan nikah sejak awal sudah salah. Karena alasannya apa?
Mun Nabi lo ngajari, Nabi ngajari dua, bisa dengan amalan contoh, bisa dengan kata-kata atau dengan takrir namanya, persetujuan. Ada sahabat yang melakukan, Nabi mendiamkan. Kalau kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idin dinan, ini bukan dalil, cuma pendapat. Cuma semua saya tunjukkan mereka yang empat ini semua mengajak ke Quran hadis. Karena cuma itu yang datang dari Allah. Bisa bantah-bantahan kalau hanya pendapat. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Amalan apapun kalau di zaman Nabi itu bukan amalan agama, karena ini bukan agama. Sekarang pun sampai kapanpun bukan amalan agama yang disebut dengan bid'ah itu. Sudah apa ya? Baku dan beku sudah ajaran agama, tidak bisa ditambah-tambah. Tidak bisa dirubah-rubah. Mentero selamat. Kita kan menjual kepada Allah. Semelih siapa Allah? Men Allah tak melih, makil ala qadar, tak paju, tak ni apa-apa. Oh dina kena saya larang setiap regana emas, jual ibu kau rasa umpama. Siapa semelih? Mana ada semelih makin emas, aku jual rojok pun paju. Tak seperti nikah. Amalan selakar jelas dari Allah, amal laki pada contoh Rasulullah berarti dia taat. Mun amalan bani Rasulullah berarti tak taat. Soal sikap gila panjenengan harus jelas, tegas. Bila jelas tak keryonce. Yonjong tak dateng orang yang maklumi. Lamun pura-pura sakit hati ke. Hadir tapi tak endo, kan sakit hati. Leku yonjong boleh. Sakit hati yonjong boleh. Tak hadir di rumah akhirat. Nekat. Baru. Pejelas. Apa alasnya? Nekat. Dekik mun beda acara sebeni bid'ah ngada. Oh berarti kita selonda ke bid'ah. Beni tak beni amu seorang, beni beci kau orang, tapi ke bid'ah selonda. Bagus kan? Orang belajar. Ini saya sebut cangkula, bila sikap kita jelas dan tegas, insya-Allah kebenaran akan mencari muara sendiri. Kebenaran cangkula, bila yang benar itu disampaikan dengan lugas, maka akan mencari muara pada nyelin air dari atas. Maka selembah akan tertutup rata deki. InsyaAllah senega. Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak Kiai jelaskan tadi, bahwasanya kita dahulu di pondok pesantren belajarnya terbalik. Kita awal-awal belajar huruf, belajar muamalah, akhir-akhir mungkin belajar usul. Sebagai yang kelas nggak sampai kelas akhir sama, kita nggak tahu usulnya. Nah bagi kita yang sekarang sudah mengenal sunnah, kitab apa yang antum anjurkan kepada kami? Ada urutannya, belajar kitab tauhid atau akidah, atau biasanya mulai dari kitab Syarh Sunnah atau Aqidatus Salaf dari Imam As-Sabuni atau milik Al-Barbahari. Mungkin ada urutan-urutan bagi kami sehingga mempermudah untuk belajar akidah ini. Bagaimana kita belajar kitab fikih dari kitab takrir, tauhid, faidul akhir, Bidayatul Mujtahid dan lain-lain. Mungkin ada urutan-urutan seperti itu sehingga kita itu mudah belajar akidah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya maksudkan tadi, sistem pendidikan atau metode pendidikannya harus dari hulu ke hilir, bukan dari hilir ke hulu. Ini yang saya maksudkan hanya dalam masalah agama. Sebab agama ini produk ilahiyah dari Allah. Ini yang dimaksud. Terutama masalah tauhid didahulukan, terus hukum usul, kitabnya terserah. Yang penting tauhid lebih dulu, terus hukum usul, baru hukum furu'. Artinya kitab itu harus mengambil dari wahyu dulu. Di pondok saya sekarang begini,
tafsir. Walaupun anak-anak belum baca, ini kan alat, hanya metode membaca. Kalau nahwu sorof ini, metode membaca, nanti belum sampai ke materinya sudah berhenti dia, keburu kabin. Banyak sudah dia kan bingung, tajwid kan, saking macan ya kan. Padahal pemahaman sih paling penting. Jadi dia agak bengkon gambaran Islam dia apa? Tauhid ke Anda. Kalau tauhid gagal, semuanya akan sia-sia. Tauhid, gula tauhid yang dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Seperti contoh kibur ini kan. Ini kenyamanan tauhid ini. Nih kan nih. Seumpama nih kan Nabi lo pernah pegang ini kok pakai gini. Nabi kan tidak nikah. Betul nih ya. Agama ini hanya dua, keyakinan dan amalan. Ketika kita tidak menyalahi keyakinan ini, tidak menganggap ini kau tahu tafsir kau kan beda. Nego boleh gencer ini. Yang salah yang punya keyakinan seperti itu. Dari mana dasarnya? Enggak ada. Seloleh dek nikah. Kalau ini dibuat metode biar enggak salah karena Nabi sudah menentukan 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, biar enggak salah, husuk lebih enak, simpel gini, enggak apa-apa tidak punya keyakinan. Yang diamalkan syariat. Kan ini berarti sifatnya duniawi seperti nikah. Ini apakah ada? Senikah. Jadi kalau tauhid dalam akidah, tauhid ini kalau contoh senikah. Iman rububiyah. Allah sebagai pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sudah iman uluhiyah, bukan tauhid. Menurut saya baru bertauhid orang kalau sudah mencakup iman dua nih kan, secara rububiyah dan iman secara uluhiyah. Kalau hanya rububiyah orang belum bertauhid, harus mencakup kedua-duanya. Senika. Orang baru maka lambang dari tauhid adalah la ilaha illallah. Itu sudah iman uluhiyah, bukan rububiyah lagi. Kenapa? Langsung la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Bukan yang dipertuhan, tapi yang disembah. Kok langsung? Sebab orang yang senyempe mesti nanti aki kelu siapa pangeran? Baru sempe. Entah. Maka lambangnya la ilaha illallah. Ini kepada ada. Kita boleh terserah. Tapi saya andi dalil Quran hadis. Mari ni kan ilmu hukum usul, hukum segala dari Quran hadis. Terus akhlak. Coba ni kesana sampai salah akhir orang. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Nah karena punya tak tahu macam, tapi aku boleh bersolat. Datang kulit. Kan menyalahi anu ni kan. Jangan segitu supaya pemahaman anak-anak atas kosong imasuin langsung informasi dari wahyu, dari tauhid. Itu tak salah, maka tak tahu macam oleh sampai maturi raja, letak bisa tedung napang boleh. Kan mana kan mondu mulat robi ini lo bisa tedung napang, saumpama lah boleh tak apa-apa. Saya kesanggup dina tak tahu macam kita tak apa-apa. Pemahaman sudah benar. Yang tidak ni kemaksudin kula. Pondok sambil belajar ilmu alam. Lempah belajar ilmu alam sejak bunyong tu manhaj kilo gitna paham oleh kacau lah kira gitu. Maka deki santri santri ke barat bisa ke timur bisa. Kenapa? Bismillah. Pertanyaan dari Ahmad. Bagaimana memilih guru atau ustadz yang berakidah lurus, terutama untuk ibu-ibu agar tidak bingung memahami agama dan sunnah? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nika makin kan bisa ngaji lewat YouTube sampuna. Ngaji lewat YouTube. Nika sebisa yopor manhaj nika. Manhaj itu adalah beragama menurut apa? Beragama dengan manhaj salaf, beramalan dengan katalog Rasul senega. Jadi saya toreka ada tauhid. Kula akan beragi senega. Manhaj itu bagaikan tepotina telur. Tauhid ningko ninga telur. Bila manhaj saya manhaj salaf secara otomatis tauhidnya mati ikhlas. Jadi tauhidnya manhaj benteng dari tauhid. Itu mau orang bermanhaj nika bila rujukannya nika dalil Quran hadis, rujukannya ke sahabat. Nika sare ada menang YouTube teku ustaz sia dalil Quran hadis nika. Geluh ada, apa terbatas. Kan ijtihad nika bila tiga macam ya. Pertama, ijtihad dalam pengertian istimbat. Ini tidak semua orang bisa, perlu perangkat ilmu. Menyimpulkan hukum langsung dari Quran hadis, ya, menyimpulkan hukum furu'i dari Quran hadis tidak mungkin bagi kita. Harus punya perangkat ilmu lengkap. Quran hadis apa asbabul wurud, asbabul nuzul ya, nahwu sorof saumpama usul pakai mustalah hadis nika kotuandi. Yang kedua ijtihad memilih yang paling benar menurut kita kepada Allah. Yang kedua membaca, yang bisa membaca atau bertanya konsultasi kepada ustadz yang sudah diyakini bermanhaj salaf. Membaca Quran atau tafsir, tarjamah tak apa-apa. Yang penting ada pendamping ustadz sebagai konsultan. Yang ketiga bagi orang awam tak tahu baca, kitab tak bisa baca, sebisa tarjaman, tak apa-apa. Caranya memilih kajian yang bermanhaj salaf. Ini ngaki pe pengajian. Saya manhaj salaf, saya tak ragu kau mereka. Tong kula bagian LC ni kan, insyaallah ni kan manhaj salaf. Kula ni kenapa? CMA Madura asli. Ada apa nah? Dan guna kekeng maka dalam kesadaran kita istana kita ngajelin tepang mulang dia datang semacam apa ya pengingat dari batin terus terang ingat benda pengingat sedeka alarm lah saya dia macam kitab cik melarat tapi tak ikat laku orang sedeka ada sampai ambu ikna pakai furu ini ambu tenggu tepak bab sekat king lambu kita nemu kula mandati kita nemu king lambu dek rumah cara nare pas ten kula ke Mekah ampun nerema buku gratis ibu baca online akhirnya nemu TV ya Allah tunjuk walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana apalah tepat nika orang sikung kun dalam nyari sebenar ke Allah lanahdiyannahum subulana mungkin nikah akhirnya dan kurban begitu ternyata begitu mungkin mi pada bi orang-orang saya kula ada cak kotu LC kuliah tak totok dan kula ceng melarat lampu nyari ongkos TV biaya TV nyari sambil kuliah sambil biaya tak sampai itu loh situ keng ala yo kuliah kemperaki engkau daripada bi koceng bene kiai koceng ya tabung tempat kepojokan ni kan meletak nama jalan boleh nikah ada wik nikah engkau kuliah tadi pengasuh itu nak akhir yang sepo itu nak akhir kakak harus ngadepi pondok. Engkau harus nyari sebenar ke Allah, bertanggung jawab dengan ajuan Allah bagi. King dek nikah, tahu kok tu belajar. Katibi jom potretan aslan. Engki,
Malah ada orang salah si jual rokok. Kaca pondok arokokan kabeh. Pekompol kabeh. Kaca pondok kok setia yakin dalil kuat, setia haram rokok. Mohon saya terusakin rokok nyari kiai lain saya rokokan. Cuma itu kubi gula itu ko gula ki bedrokok. Dari gendek yang kau lepas ada kabeh. Apa proses nikah? Kecompok nikah bodoh acara pun tahun nikah acara kedung biasa tradisional. Pondok deh rutin ya. Bade cocokan kita bade cocokan. Tanggal situng Rabiul Awal ni kepada bi molot ya. Acara ilang. Lagi tanggal 12 boleh. Pokok kiai nak kenyang. Niki bisa ya hapus kabeh. Sampai duk-duk, beduk kan ada. Mon mari adzan ki tokatoan. Tokatoan ada mungkin. Napa ada ki bahura ni? Duk rumah reaksina wali santri kan dak nik. Cerengkeng tako. Bapak tak ada santri kabeh kok mengkarena yakin ke Allah, engkau dalam ridho Allah tina lo bapak. Kereng menikah kuburan beri kiai boleh enggak senika. Kiai remen banyak ring noro. Ada ring noro ku kiai. Kuburan sampai senoro. Sekitar mungkin. Ampun. Kesat kele ya tarik. Waalaikumsalam. Ini yang saya kan masuk bulan Muharram dan kebetulan saya ini orang kampung, orang desa. Sama. Di desa atau di kampung saya itu kalau bulan Muharram atau bulan Sholat kata orang Sunda itu ada rokatan. Rokat. Rokat. Pada itu di depan rumah ya seperti ayam atau kambing gitu Ustaz. Apakah hal tersebut itu ada darinya dan apakah sembilannya juga halal? Kok tanya ke saya? Terus ke siapa Ustaz? Ya jelas gak ada dong. Itu budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kan kok ada dalil. Ini bid'ah. Nikah amalan bid'ah. Nah, satu lagi, apakah boleh kita menghadirinya? angken gini, amalan bid'ah tidak selalu dolalah. Tergantung niat. Gila saumpama kholan. Kholan ini kan amalan bid'ah. Ngerti kholan ki? Kholan tawanan saumpama beda orang ngumpul lagi na kompo yamba. Polana tantretan bila dari Jakarta tepat bulan Rasol mulai rapi. Kok aku bi undangan panggilan lebat kholamba supaya kompoi datang kapi saumpama. Tapi kok mencegah pengajian supaya jelas khol dia. Hakikat khol dia remah. Berarti nikah khol kebaik metode tabligh dan dakwah. Nikah tidak dolalah bagi yang bersangkutan. Namun ke orang lain subhat. Dikiranya itu amalan syariat. Bahaya dan nikah. Tapi secara pribadi insya Allah terselamatkan dari. Sebab agama hanya dua. Keyakinan kita sudah benar kan. Amalan kita benar. Sebab pengajian untuk menjelaskan nikah. Dan kula menyoncong molot hadir. Kan kue jelas haki molot. Tekunung YouTube kan banyak. Akholan kula hadir. Jelas haki cek nikah bid'ah. Thank you. Makanya kila tahlilan sepakai telok macam istilah tahlil. Yoncong tepak kepetoan. Hadir. Kan kue jelas haki telok macam kila ni kan. Thank you. Tak jom boleh tak apa-apa. Engkil lah karena pas dan boleh. Pas. Tak yonceng boleh yang beda Allah. Saya lain nasi yonceng. Punten lillahi ta'ala. Ni kan yonceng petoan. Oh kebenaran dia. Hadir.
Biar orang yang cokot kalau memang bid'ah kenapa hadir? Justru kena bid'ah saya tertantang harus menjelaskan. Kapan bisa menjelaskan tentang bid'ah? Mosok nang acara walimah kan syariat walimah. Jelas akhirnya bid'ah kan lucu. Hari bener tentang bid'ah jelas akhir kan. Gitu. Iya. Lah karo banyak pas mari. Pas tak ana boleh. Tapi lah molotan jangan kan joncong kula. Bener ngoncong molon tapi judulnya tasakuran molotan. Kembali aja kula. Apa larang molotan? Peringatan kelahiran apa dilarang? Tidak. Yang dilarang menyalahkan acara maulid dibuat ibadah ini enggak boleh. Sebab agama itu ibadah dengan akidah kan? Akidah dengan ibadah. Kalau sudah masuk wilayah ibadah harus amalannya murni syariat dari Allah yang pernah diajarkan Rasulullah. Kalau sekedar metode berdakwah, metode tabligh, silakan saja. Kan senika. Orang yang moloten yang gila kayak kebiasaan ada budaya. Hari Kartini enggak apa-apa. Kan sama-sama kelahiran. Hari Kartini. Siapa Ajeng Kartini itu? Kalau diperingati boleh-boleh saja. Karena tidak ada unsur mencari pahala ke Allah. Tapi kalau mulut bani maulid, mulut bani matur moloten lah karena ada orang ibadah ke Allah. Artinya sedolalah. Sebab dia budaya. Itu dah gampang. Dia cara budaya dan agama bisa beda. Amalan budaya dengan amalan agama bisa beda. Senika nih, bila amalan agama seragam sedunia seragam. Salat Jumat, gimana selalu pada ke Amerika, ke Mekah, ke Madura, ke Malaysia, ke Australia, Jumat pada moloten, bersenda berstandar, berarti budaya, dari ketok, keempat, Berdanda bertanda lokal. Maka budaya itu seperti akhlak tadi. Akhlak acuannya adalah sopan santun menurut setempat. Seumpama ikin to kan kadang saudara kita Salafi mon acara maneka pakai lengan pandai tadi. Biasanya lemon golongan tengkula tak sopan dia. Tak oleh mon pengajian lengan pandai. Tapi menurut saya yang menurut golongan kisah sopan silakan saja. Tak senika. Seumpama kita salat Jumat pakai kaos oblong tapi kan tak apa-apa. Kalau melanggar syariat, melanggar kita nikah sopan, kan senika. Nah, seperti dek nikah. Jadi acuannya kalau budaya adalah lokal, agama universal. Kata nama. Boleh gitu? Boleh menjadi rian yang biasa. Ketika diundang acara tradisi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada jawabannya sebenarnya. Kitab ketika kita ngomong-ngomong atau ngindak kanca harus jelas tegas memihak yang mana. Kalau bid'ah apa kita masih mau? Jelas sebelum ketika nanti berundangan ini kecil hadir. Mun hadir sampai nak dukung moral. Dan orang lain banyak jen teger, napa boleh kadang ustad. Doa apa pun doa semontok pintar kan dek nikah. Nikah menyuburkan. Jaduk melo hadir celaka ronde nyaman kan. Dek nikah. Apa melo ronde deki kan nanti aki jelas aki. Senikah. Wala sekinto. Mau pak hadir tapi rumah ya cok tang metua kok ada rumah. Makin metua, nang kuburan ada metua dah saya. Mon agama harus jelas lah kan. Deki beda acara lain sebenarnya bid'ah hadir. Mon parlo ka ada orang kematian, ayo ka ada. Nyomba mon bisa nyolataki. Nika ka ada. Begitu tahlilan tak langkong. Nyaman. Ceng takziah dan kada perintah supaya jelas cek saat nikah semua nikah
dakwah bil hal lekas ni kan saya ceramah kiai itu. Deki saya kompon ni begitu beda bid'ah hadir tapi repot. Nah. Sudah ya. Kalau jam istiwa boleh tak? Hah? Ngaji paling anu iki. Ya tore, mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini juga sudah terjadi fenomena bagaimana isu Wahabi itu ngetren sekali. Sampai-sampai saya itu di kampung orang nelayan yang tortok itu yang nggak tahu keluar. Tahu kalau Wahabi itu seolah-olah ngomong bagi mereka, seolah-olah menyeramkan. Tapi sebenarnya mereka itu nggak tahu apa sebenarnya. Tapi doktrin tentang isu Wahabi itu sangat kental sekali di masyarakat. Bagaimana kita ini menyadarkan mereka, terutama orang-orang yang awam yang cuma sekedar ikut-ikutan, caranya untuk menyadarkan bahwasanya mereka itu tidak benar dalam menilai tentang apa itu. Apalagi sekarang bisa disandingkan dengan Salafi kan? Salafi Wahabi. Mungkin Pak Kiai mungkin dulu mungkin sebelum hijrah atau tadi dikatakan orangnya mu'alaf ya madhab, mungkin dengar juga karena Madura itu mungkin juga kayak begitu gimana gitu. Jadi bagaimana caranya menyadarkan mereka yang isu itu sudah mendarah daging gitu kan. Sekian terima kasih dan mengucapkan bisa bawa mereka. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nega pandemi corona ini. Corona ini pandemi nega. Tidak ada definisi yang jelas tegas. Wahabi ini sendiri juga liar. Nega sendiri penyebab ni banyak songkon. Kayaknya matur nega manhaj memang belum merata. Jadi mudah pada nega. Padahal nega orang yang tak senang Islam, terutama dari Syiah, liberal Syiah, pas orang yang punya kepentingan masuk ingin tahu. Jadi Syiah ini berdetakiyah, banyak masuk de ormas-ormas, suara na ormas A, tapi songkuna kampanye na Syiah, masuk PKI. Coba panjenengan makin saya isu sepanjang nang kepolisian seperti kita. Tak buka cuma mungkin. Ternyata banyak mafia ni dia pada beda ni kan. Jadi ormas ni banyak sekali, terutama ormas NU ni kan geleman. Ya cek segelem, ya cek segelem. Kadang-kadang lebat NU, tapi suaranya Syiah songkona. Rafidah, saya lakar beci orang Islam. Mun di hadis jelas la yadkhulul jannata namamun. Orang yang madu domba lakar masuk surga. Lakar dek nikah. Tapi je Nabi lakar lasos salam ba. Inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Tapi banyak penumpang gelap seisu Wahabi ini kan sehingga istilahnya ngalah keuntungan lebih kita beda imatal mudillin ini. Kiai-kiai yang menyesatkan. Tahu sungguhnya kiai ini. Kayak ngebai masker. Ngerti masker ni? Tuan gula nerang akibat akan jangan nyala-nyalakan orang didik sikit syirik, didik bid'ah akan dek nikah. Artinya dengan panjenengan sama gula teriak maling-maling masuk tak kerja. Tak kerja tak kira. Tak kira kan? Mun panjenengan lakar maling berikan dengan orang maling yang buru. Berarti saya tak kerja dengan dakwah tauhid di pelaku syirik, pelaku bid'ah nikah. Dan nikah begitu dakwah tauhid disampaikan,
terutama oleh kiai, maka banyak saya kepanasan temu. Kira yang ku dengan alami tibi tu, ternyata salah. Dalil tak ada lah kan norok tok mulai lambat sini kan. Dan cuma ambek compok sama lambat ni kepada compok tibi dan kula lambat lah. Dari yang sepo-sepo ni kan. Mon beda keka orang lama mati kekai. Tetapi mon telasan sini maki ai banyak keka na. Keka orang mati. Rengko tu dua ni kan. Keka berkorban situngi bang setiap orang. Mak tanya, bang, mare, reng tuan mare kekai, punten mengkorban alastari. Datang deki kambing ni kita ni kau, sampai banyak dah ni kan. Pas mangken dakwah tauhid ternyata salah, saumpama, lah kebiasaan. Kan mai temu bi umat ni kecek salah, dah macarana, Wahabi juga. Supaya orang lu acilingken telo itu meropan aja masker. Tanah kita ni lah Wahabi. Anjak Allah Ta'ala aku rasa Wahabi. Ya, makin dia ni. Jadi seongku bukan pendapatan korang. Engke. Jadi ni ke isu Wahabi ni kakek kekebai beda sing ngobu makin ngani mati kinto. Sebab dengan mengucarkan Wahabi kisah terselamatkan walaupun tergerus umat dari on lawanan. Cek kisah salah akibat ada wah gini. Cek sampai beda orang ke Mekah compok ni kan. Ke Mekah tak solat berjemaah nang Masjid Haram. Nang hotel. Polana imam Wahabi. Dak ongkon ni kan. Coba pikir ni, rekening dak ni kemakatina apa ni? Jutaan puluhan juta ke Mekah lo avujeng di Masjid Haram. Vujeng situ Masjid Haram 100.000 nilai 100.000. Mau di Madinah 1.000. Apa jeng hotel situ ngeros-koros oleh lah kita pada biar vujeng dina. Tapi lo ni kepaki ni kan orang tak langkong. Mun lakar ustad saya nyeberaki isu kinto orang bisa beci pada Islam. Paki liyah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladin yudillunahum biwar ilmin ala sa'a ma yazurun. Kelak dia akan memikul dosanya secara sempurna. Artinya apa sempurna menurut ahli tafsir? Amal solena tidak akan menambah dia pahala, meninggikan pahala. Amal solena tidak akan menghapus dosanya, sebab dosa kepada bonus sana ni kan. Orang ini kesempurna pagi, pas ditambah bonus pahala sebanyak orang yang disesatkan tanpa dasar ilmu. Aduh. Sebab orang senok ni kecam Rasulullah kala engkau sepaling takut pagi imam kiai-kiai ulama-ulama yang menyesatkan sebab pengikutnya jutaan di belakang mereka. Orang tambah yang matur sampean. Yang matur mula kiai gua Maksum. Haji Maksum. Ada salah. Orang asal ambil bini ke uki wei broka le kento tun ko di paloros kento nabi lo sangiti sini kita boleh dak kita tapi imam ni macam yang Rasulullah kok saya takut je pagi bisa nyesatkan orang banyak tapi dia pagi mekol tu sana tibi ditambah tu sana orang senoro banyak je saya tanpa dasar ilmu je mereka kan ambu ini kan cek saya kebenci orang cuma orang sedek ni kan aku berikan tu tangki kayak ini kan saya kocak Wahabi kan ini kan pak percuma boleh ni kan awak ke YouTube engke dah nikah tapi orang adu domba ni kan
Lah kalau kira masuk surga kita la yadkhulul jannata namamun. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan merasa sombong satu kaum dari kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan justru lebih baik di hadapan Allah. Napa boleh biasanya orang yang sekocak kuda sampai kuda kocak Wahabi, Pak. Makanya kuda lo ngaku Salafi dan kuda bani Salafi, bani Wahabi, bani NU, bani Muhammadiyah, bani Parsid, bani Al-Irsad dan kuda nega. Bani Salafi tetapi ikut manhaj salaf seneka. Jadi yang Salafi lah butuh. Pak butuh mau Pak Salafi Wahabi pada ni. Yang norak manhaj salaf. Angki banyak kekurangan yang dalam proses kita. Ampun ni, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.